Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru, siswa-siswi serta hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam acara IT Sharing Session 2021. Perkenalkan, nama saya Aga yang akan bertugas sebagai host pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Sri Mildawati MPD yang bertugas sebagai moderator, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Aga, host kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan IT Sharing Session pada siang hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya selaku moderator Sri Mildawati yang bertugas menjadi moderator pada IT Sharing Session pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Ibu unsur pimpinan SMA Puspegiri Cibinong, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMA Puspegiri Cibinong, yang kami banggakan siswa-siswi Kopassus IT SMA Puspegiri Cibinong, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan alumni Kopassus IT SMA Puspegiri Cibinong. Nah, dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh partisipan di kegiatan sharing session IT sharing session pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, IT sharing session pada kali ini akan membahas tentang bagaimana kita meramu sebuah media pembelajaran atau mode pembelajaran sehingga tidak membosankan, mengingat di masa pandemi saat ini proses belajar mengajar tetap dalam kondisi daring dan anak-anak tetap harus atau siswa tetap harus mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Nah, untuk siang hari ini IT Sharing Session akan memaparkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di saat mengajar di kelas. Nah, ini dia presenter kita pada siang hari ini, Bapak Tio Dwi Akbar ST. Namun sebelumnya saya akan membacakan atau memperkenalkan diri presenter terlebih dahulu. Ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita baca dulu CV dari presenter kita pada siang hari ini. Nama Tio Dwi Akbar ST, jabatan staf Departemen IT Divisi RPL, pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika Gunadarma. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam Bu Sri Milda. Gimana kabar Pak Tio pada siang hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Tio, IT Sharing Session pada kali ini, pada siang hari ini kira-kira kita akan membahas apa Pak? Ini Bapak dan Ibu guru, kemudian ada siswa-siswi Kopassus IT, terus diikuti oleh alumni Kopassus IT. Sudah penasaran melihat di flyer ini, luar biasa sekali Pak Tio. Kira-kira apa sih? Kasih contekan sedikit deh Pak bocorannya sebelum masuk ke materi. Iya, hari ini saya mau sharing sedikit nih tentang fungsi lain dari Microsoft PowerPoint. Oke, baik Bapak Ibu dan seluruh partisipan IT Sharing Session pada siang hari ini, sebelum kita lanjut ke materi, kami ingatkan bahwa untuk mengisi daftar hadir atau absensi nanti akan di-share oleh host di kolom Zoom kali ini. Terus kemudian nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau ditulis di kolom chat karena nanti ada door prize dari kegiatan ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absennya karena door prize-nya itu kita ambil dari daftar hadir yang mengisi absennya. Nah, biar lebih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan Pak Tio untuk mempresentasikan bagaimana sih aplikasi yang akan atau yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu Sri Milda dan Pak Aga selaku moderator dan host pada acara IT Sharing Session hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu guru, ada alumni juga nih. Aduh, jadi semangat juga nih.
terus juga ada anggota Kopas IT, terima kasih yang sudah hadir. Izinkan saya selaku presenter pada hari ini untuk berbagi sedikit pengetahuan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Oke. Bentar, saya mau share screen. Tes 1, 2. Oke, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Clear Pak, clear. Clear ya? Ya, terima kasih. Nah, ini dia judul materi kita, materi sharing kita pada hari ini, yaitu membuat aplikasi Android menggunakan PowerPoint. Oke, di next. Nah, ini sedikit aja latar belakang ya. Nah, latar belakang saya kenapa mau ambil ini karena sudah tidak dipungkiri lagi gitu, manfaat teknologi atau fungsi teknologi di masa pandemi ini sudah jadi kebutuhan yang sangat perlu sekali gitu, terutama bagi guru gitu. Pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan akan selesai itu memaksa kita mau nggak mau tahun ajaran ini juga pasti masih berlangsung secara daring gitu. Ini juga merupakan tantangan baru bagi guru untuk dapat membuat media pembelajaran ataupun materi yang cocok disajikan kepada siswa gitu. Ada yang belajar secara mandiri ataupun ada yang berkelompok di sekolah masing-masing. Nah, tentunya Bapak Ibu tentunya sudah pada tahu dong di foto ini siapa. Ya, beliau merupakan pakar IT, yaitu Profesor Eko Indrajit, merupakan pakar IT yang sudah ternama terutama di dunia pendidikan. Cuma ada yang unik adalah di Profesor Eko ini. Jadi dia setiap melakukan seminar itu saat memperkenalkan diri beliau selalu bilang bisa cek aplikasi saya di Ekoji, misalkan di aplikasi di Google Play cari Ekoji di situ. Nah, dengan bantuan teknologi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, Bapak Ibu guru juga dapat membuat aplikasi berbasis Android seperti Profesor Eko. Oke. Next, nah ini dia yang akan kita gunakan, aplikasi yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama itu Microsoft PowerPoint, yang kedua iSpring Suite 9, yang fungsinya nanti untuk membuat kuis serta mengkonvert PowerPoint kita menjadi HTML. Terus yang ketiga itu website to applicable builder. Nah, ini berfungsinya untuk nge-build menjadi APK. Oke. Di sini saya mau share screen sekali lagi, yaitu contoh dari aplikasi, hasil dari aplikasinya ini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada Ekoji. Ekoji ini aplikasi dari Profesor Eko ya. Terus kemudian di sini ada aplikasi yang saya coba buat. Nah, ini saya klik dulu yang punya saya. Oke. Nah, ini dibuat menggunakan PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita mulai start. Misalkan di sini ada profil singkat, tinggal diklik saja. Nah, ini profil singkat saya. Terus Bapak Ibu juga bisa memasukkan materi pembelajaran. Contoh di sini misalkan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nah, sini kalau misalkan saya klik, nah dia akan langsung ngedirect ke PDF yang sebelumnya sudah diupload ke Google Drive. Nah, untuk membukanya memang butuh waktu ya, kurang lebih 1 menit, tergantung internet dari masing-masing device atau gadget. Nah, di sini sudah muncul, jadi siswa bisa langsung membuka materi Bapak Ibu sekalian dalam satu aplikasi ini. Oke, skip. Nah, ini ada materi ya. Kita skip materi, terus kemudian ada video juga. Nah, di video ini juga Bapak Ibu bisa langsung, misalkan untuk WordPress, misalkan pembelajaran WordPress bisa langsung diklik dan dia langsung ke direct ke YouTube. Kemudian, maaf. Dan terakhir itu ada latihan soal juga. Jadi Bapak Ibu bisa membuat latihan soal setiap babnya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi. Misalkan diklik.
No. Nah, seperti ini tampilannya. Misalkan di sini saya tulis Tio, saya tulis email, saya tulis email saya misalkan 12, misalnya saya kelas 12 IPA 5 misalkan. Di sini start quiz. Nah, ini bentuk soalnya misalkan RPL. Ini divisi apa? Semuanya benar. Reality, dan mixed reality. Nah, ini dia hasilnya. Selamat kamu lulus. Dan kemudian ini akan langsung ke direct ke email yang tadi dimasukkan. Contoh. Nah, di sini saya sudah dapat sebagai instruktur. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, ini langsung sudah ada jawabannya juga. Terus kemudian untuk yang siswanya itu, nah ini dia hasil siswanya. Seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita langsung saja mencoba membuat aplikasi seperti tadi ya, gitu. Tapi kita buat versi yang singkatnya saja. Oke. Oke, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini blank, istilahnya blank presentation yang sudah saya siapkan sebelumnya, jadi belum ada apa-apa, di sini kosong ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan karena di sini Android ya, jadi kita harus mengubah tampilannya dari landscape ke portrait. Nah, di sini caranya Bapak Ibu bisa masuk ke desain, kemudian pilih slide size, custom slide size, pilih yang portrait, pilih maximize. Nah, dia akan langsung menjadi portrait. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih tema yang ada ataupun mendownload tema yang ada di Google. Dan saya menggunakan tema ini saja. Nah, terus yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini transition. Ininya di uncheck. Oke. Nah, di sini saya mau bikin misalkan ada 5 slide. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan pertama itu kita akan memasukkan foto ya. Nah, di sini ada foto. Nah, saya masukkan foto saya. Sekarang sini, terus di sini saya insert shape-nya seperti ini. Misalkan di sini start. Seperti ini. Kemudian saat ini kita arahkan menggunakan hyperlink ke slide di place in this document. Pilihnya di sini. Kemudian kita arahkan ke slide nomor 2. Nah, di slide nomor 2 kita akan membuat tampilan menu. Kita insert text box sini, kemudian kita tulis menu, misalkan kita besarkan, maaf, kan menu seperti ini. Nah, menu ini hari ini saya akan buatnya 3 ya. Jadi di sini ada 3 menu nantinya. 1, 2, 3, lebih. Oke. Nah, saya akan buat 3 menu seperti ini saja untuk hari ini. Yang pertama itu profile. Yang kedua materi. Yang ketiga itu latihan soal. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke slide nomor 3. Di sini kita akan membuat tampilan profilnya. Sama seperti tadi, profile bisa ibu, bapak, guru, serta siswa bisa melakukan kreasi ya. Itu tergantung kreativitas dari masing-masing guru. Mau buat seperti apa? Di sini saya buat seperti ini. Kemudian saya masukkan text box-nya. Saya tulis nama, misalkan nama saya di sini. Misalkan Tio Dwi Akbar. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 10 Juni 1994. Terus pendidikan,
Sini misalkan saya pilih SD di SDN angkat 2 SMP SMPN 1 Cibinong, mohon maaf, SMA plus mohon maaf ya jika berantakan Bapak Ibu ya. Di sini kita besarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini saya mau ganti jadi warna hitam. Oke. Nah, di sini kita akan membuat button home yang fungsinya untuk kembali ke tampilan menu home. Langsung saja di sini kita langsung hyperlink saja tampilan home-nya. Kita hyperlink, kemudian kita arahkan ke slide yang tampilan menu. Kalau udah klik OK, kemudian yang profile ini kita hyperlink lagi, kita arahkan ke slide nomor 3. Jadi nanti kalau misalkan kita mulai, klik profile, dia akan langsung masuk ke sini, klik home, balik ke sini. Oke, selanjutnya ini materi. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu bisa membuat seperti tadi saya, contohnya misalkan di sini Bapak Ibu mau masukin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Tapi di sini karena untuk mempersingkat waktu, jadi di sini saya kasih satu materi contoh memasukkan materi saja, hanya satu gitu. Jadi yang perlu Bapak lakukan itu upload materi yang sudah ada ke dalam Google Drive. Nah, di sini saya sudah ada 4 materi ya. Gitu seperti tadi. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu mau masukin bab 3. Yang perlu Bapak Ibu lakukan itu klik kanan, klik bagikan. Oh, mohon maaf. Nggak kelihatan. Oh ya, mohon maaf. Oke, apa sudah terlihat? Belum Pak Tio, mungkin bisa di... Belum, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah kelihatan Pak Tio. Oke. Maaf, iya putus-putus. Oke, udah lihat ya. Nah, di sini misalkan bab 3, saya mau ngasih materinya bisa diklik kanan, kemudian klik bagikan. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu sudah ada nggak? Nggak ada. Oh, tunggu sebentar. Saya stop screen lagi, mohon maaf. Nah, sini. Bagaimana Pak Tio? Screen-nya sudah belum muncul. Oke, sudah kelihatan. Maaf Pak Tio, suaranya belum terdengar. Oke, apa sudah terdengar? Udah, oke. Oke, di sini bisa klik kanan, klik bagikan. Nah, di sini pastikan siapa saja bisa menggunakan atau bisa mengakses file kita. Jika sudah klik salin link, iya. Kemudian kita masuk ke PowerPoint kita ya. Nah, masuk ke PowerPoint kita lagi di sini, tampilan PowerPoint. Diklik kanan di sini, klik hyperlink. Nah, perbedaannya tadi kan kalau yang ada di slide ini kita masukkan di place in this dokumen ya. Nah, sedangkan kalau kita bentuknya link atau URL, kita masuknya di existing file or web page. Di sini tinggal kita klik saja. Kemudian di address ini kita paste link yang tadi. Klik OK. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk lagi di materi, nah dia akan
Nah, nggak kelihatan lagi. Nah, dia akan langsung ngedirect ke apa? Ini ininya nih. Oke. Nah, dia langsung ngedirect ke Google Drive yang tadi kita kasih aksesnya. Oke, lanjut lagi ke materi terakhir, yaitu latihan soal. Nah, untuk latihan soal kita akan menggunakan aplikasi yang namanya iSpring Suite 9. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik 2 kali saja. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada course, quizzes, interaction, simulation, screencast, dan books. Nah, di sini kita pilih yang quizzes. Kemudian kita klik lagi yang graded quiz. Oke. Oke, sudah terlihat ya tampilannya ya? Sudah, Pak. Oke, nah yang pertama itu kita langsung aja. Di sini kita itu ingin yang pertama siswa menuliskan nama, email, serta kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang introduction ini dan masukkan user info. Nah di sini ada name, email, company. Nah misalkan di sini silakan isi data Anda. Nah di sini name-nya kita ganti nama, email, serta kelas. Nah, untuk kelas ini kita pilih mandatory agar muncul di tampilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke question berarti ya. Nah, di sini question ini bisa Ibu lihat di pojok kiri atas, ini ada question, tinggal diklik saja. Banyak pilihannya, ada multiple choice, multiple response, true or false, short answer, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan pilih yang multiple choice. Seperti ini tampilannya. Misalkan tadi 1 tambah 1, maaf, 1 tambah 1 sama dengan, nah misalkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar ke dalam soal Bapak Ibu sekalian, gambar, video, serta suara. Nah untuk optionnya juga bervariasi ya, gitu. Misalkan 3, 4, terus kalau mau nambah tinggal di add new field lagi, new choice, mohon maaf. Nah seperti ini. Pastikan sudah memilih jawaban yang benar di sebelah sini. Dan di sini Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar jika ada jawaban bergambar. Kemudian tambahkan soal lagi, tambahkan soal lagi, tambahkan soal lagi. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, di sini ada feedback. Jadi feedback itu jika siswa menjawab, dia langsung tahu jawabannya benar atau salah. Nah, jadi saya tidak ingin siswa tahu jawaban dia benar atau salah, biar tidak bisa membuat contekan juga gitu. Jadi di sini saya non. Jadi mereka tidak tahu dan taunya di hasil akhirnya saja. Ya di sini saya nonaktifkan semua. Nah, selanjutnya di result. Nah ini gimana tulisannya nanti yang sampai ke siswa. Misalkan selamat, kamu lulus. Kemudiannya kamu remedial. Oke, tahap terakhir kita masuk ke properties. Nah di properties ini Bapak Ibu bisa mengganti namanya, misalkan ujian dadakan kedua, misalkan. Nah ini nggak perlu diatur. Nah ini jika Bapak Ibu ingin menambahkan waktu ya, waktu pengerjaan. Ini saya tidak ingin, jadi saya skip saja. Terus quiz scoring, by passing score. Di sini ada persen dan ada poin. Jadi kalau poin itu si siswa itu pastikan soalnya misalkan dia 100, berarti 4 soal ini harus misalkan 30, poinnya 30 per setiap soal. Itu karena saya settingnya setiap soal itu hanya 10 poin. Jadi di sini saya kasih 40 poin untuk dia lulus. Kemudian question properties. Nah, ini saya bilang tadi, poin setiap jawaban benar. Oke, di sini saya nggak mau pakai feedback, question list. Oke, udah. Reporting. Nah, ini dia di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengirim hasil tesnya ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya masukkan email Bapak Ibu. Misalkan tambah jawabannya, send reportnya. Nah, ini ada template dari emailnya, misalkan dari guru TIK gitu.
Ini tulisnya hasil result. Yang persen-persennya jangan dihapus ya Bapak Ibu ya. Hasil tes misalnya. Ini bisa kita hapus. Ini dia hasil tes kamu. Oke, jika sudah kita save, nah sudah selesai. Yang terus tinggal kita publish di sini. Klik publish. Oke, di sini sudah benar semua dan pastikan Bapak Ibu sudah tahu ya menyimpan filenya di mana. Jadi jangan sampai lupa untuk penyimpanan filenya nanti. Kalau sudah langsung kita publish saja. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, cuman ini masih offline. Karena kita ingin setiap siswa bisa mengakses secara online, jadi kita harus melakukan yang namanya proses hosting. Di sini, oke, langsung saja. Untuk proses hosting ini saya menggunakan yang sudah disediakan oleh Google Drive atau Google. Yang pertama itu tahap pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mengupload folder tempat penyimpanan yang tadi ya Ibu ya, soal Bapak Ibu tadi. Jadi tinggal Bapak Ibu klik baru, kemudian upload folder. Nah, pastikan Bapak Ibu mengingat tempat penyimpanan file Bapak Ibu. Nah ini yang tadi kita sudah buat nih, ujian dadakan kedua. Kemudian kita upload, klik upload, ditunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Ini dia ujian dadakan kedua filenya, foldernya mohon maaf. Nah ini tinggal kita atur, klik kanan, bagikan. Nah ini dia, ini kan masih dibatasi nih aksesnya. Jadi pastikan sudah di siapa saja yang memiliki link. Tinggal diklik. Oke, selesai. Nah selanjutnya kita akses ke Drive to Web. Ini dia, paling atas. Ini host website on Google Drive yang sudah disediakan. Jadi ada juga OneDrive, tapi di sini yang kita gunakan itu adalah Google Drive. Tinggal diklik, kemudian masuk ke Drive kalian atau Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ditunggu sebentar. Oke, di sini sudah selesai. Ada alamat linknya, coba kita klik. Karena ini bisa dibilang gratis ya, jadi ada mungkin nanti Bapak Ibu akan menemukan kendala-kendala yang akan terjadi. Contohnya aksesnya lama. Nah itu mungkin akan sering terjadi gitu, karena yang pertama ini gratis. Oke, nah ini tampilan yang tadi sudah ada. Kita coba masuk ya. Sekarang di sini. Oke, dia sudah sama seperti yang tadi. Jadi kalau saya jawab salah, tidak akan muncul jawabannya. Oke, kita ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya, ini Bapak Ibu copy, di copy semua, CTRL-C, kemudian pindah ke PowerPoint kita yang tadi. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, hyperlink, kemudian arahkan yang di existing file or web page. Nah, kita paste di address. Kalau udah kita klik, oke. Sekarang kita coba tombolnya apakah berfungsi. Nah, dia langsung mengarahkan ke ujian dadakan tadi. Oke, sekarang tahap terakhir yaitu kita akan kita akan mengconvert PowerPoint kita menjadi bentuknya itu HTML. Caranya sama, kita klik di iSpring Suite 9 yang ada di menu atas, kemudian klik Publish. Nah, jika sudah, di sini perlu ada beberapa perubahan ya di konfigurasinya, tinggal diklik di sini di player.
Diklik. Nah, karena kita ya bentuknya ingin seperti aplikasi, jadi kita hapus dari atas ke kanan sampai ke bawah sini. Jadi kita hapus semua top barnya, sidebarnya, serta bottom barnya. Jadi polos seperti ini. Kalau sudah apply and close, kita atur ukurannya ke use original slide size. Jika sudah, pastikan Bapak Ibu sudah tahu tempat penyimpanan ya. Tuh, di sini jangan sampai lupa. Kasih nama misalkan apa? My dah saya namanya. Kalau udah klik publish. Oke. Tunggu waktu sebentar. Oke, sudah selesai. Nah, tahap terakhir yaitu kita akan nge-build, istilahnya nge-build aplikasi tadi menjadi aplikasi Android. Nah, kita akan menggunakan website to APK Builder Pro. Wih, yang saya pakai Pro ini ya. Tuh, website to APK Builder Pro, tapi crack. Oke, nggak apa-apa. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu menggunakan, di sini pilihnya yang lokal HTML website ya. Misalkan di sini namanya guru TIK misalkan. Nah, di sini kemudian sudah. Kemudian pastikan di sini foldernya tadi, folder yang Bapak Ibu sudah buat. Tadi itu saya simpan di dokumen. Kemudian presentation. Nah, ini yang my tadi. Yang tadi kita buat ya, yang my. Tinggal diklik. Oke, jika sudah semua, di sini ada change icon. Iconnya ini ukurannya terus itu harus 512 kali 512 gitu. Dia tidak bisa lebih dari itu. Nah, ini ada pengaturan ekstranya. Oke, jika sudah kita generate. Oke. Nah, ini processing app. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Finish. Nah, ini kita close saja. Nah, ini sudah ada APK-nya. Nah, ini tinggal kita kirim. Bisa melalui WhatsApp. Misalkan saya sini nitip di mana nih? Paga deh. Saya nitip di Paga. Misalkan kita tarik aplikasinya. Kita kirim ke sini. Send. Nah, kemudian kita stop sharing, kita pindah ke HP kita. Sama seperti tadi, kita buka WhatsApp-nya, Paga, kemudian kita download. Dan kita install. Nah, logonya dan ikonnya sudah sama. Kita open, coba. Nah, sudah bisa berfungsi, start, profilnya juga sudah bisa, materi juga sudah bisa, langsung masuk ke bab 3-nya. Tadi sesuai dengan yang saya arahkan di Google Drive-nya, cuman memang butuh waktu untuk membuka filenya. Oke, sudah terlihat materinya juga, sudah ada. Kemudian latihan soalnya, kita coba klik. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa juga digunakan untuk ujian juga. C misalkan kelasnya. Oh, mohon maaf, di sini kan ada spasi ya. Jadi spasinya tidak boleh ada spasi di sini. Start quiz. Oke. Sudah bisa semua berfungsi. Oke, saya rasa cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Acara saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tio. Keren sekali dalam proses pembuatannya
luar biasa Pak Tio ilmunya di IT sharing session pada siang hari ini. Nah, kepada Bapak dan Ibu, kemudian juga ada siswa-siswi Kopassus IT dan ada alumni siswa Kopassus IT, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom atau yang ada di kolom Zoom pada siang hari ini, karena nanti akan ada door prize dari kegiatan ini. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu siswa-siswi Kopassus IT kemudian juga alumni, jika ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari presenter kita tadi, bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi kemudian digunakan di Android, seperti itu Pak Tio ya. Oke, Babe mau bertanya? Iya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf itu ya tidak on screen karena lagi boboan. Oh, lagi bobohan. Manja sekali. Silakan, Pak. Pak Tio, thank you banget. Ya, ilmunya keren. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ada salah. Tadi saya tangkap 3, Pak Tio. Pertama, Pak Tio ya. Pertama, tadi crack-nya boleh dikasih ke kita ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Oh, langsung dijawab ke moderator dulu kali ya. Oh iya lupa Pak. Dan yang kedua Pak Tio, tadi saya lupa, saya tadi tidak begitu memahami pada saat bikin cover pertama tadi. Kalau yang saya tahu kan PPT itu kan ukurannya 4 lebar gitu Pak Tio ya. Tadi kan Pak Tio ke bawah tuh. Ukuran kertasnya ya Pak Tio ya, nanti tolong juga bagaimana cara membuat kertasnya ukuran seperti itu supaya nanti pada saat difungsikan di HP itu kompatibel lah sama dengan yang kita harap gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Tio. Kalau salah dulu Bapak almarhum, maaf ini ya, itu juga pernah ngajarin kita, tapi materinya langsung di PowerPoint semua. Ya kan? Kalau di Google Drive tadi kan ada masalah, itu adalah koneksinya ya Pak Tio ya. Ada semacam waktu, tapi memang muatannya banyak. Kalau bisa memungkinkan tidak, kalau materi langsung di PowerPoint semua ke bawah gitu ya. Kemudian terus yang terakhir, kayak tadi kuis aplikasi kuis tadi juga udah pernah ya. Tapi gini loh Pak Tio, kuis itu bisa nggak? Misalnya gini Pak Tio, tidak harus melalui aplikasi tadi. Misalkan kuis tadi kita buat kuis, kemudian nanti langsung pakai WA saja gitu loh Pak Tio. Bisakah? Makasih Bu. Maaf, baik, terima kasih Pak Naswa, pertanyaannya luar biasa, langsung diborong 5 pertanyaan ya. Untuk sesi pertama, yang pertama itu adalah Pak Tio bisa nggak langsung dikasih tadi yang diminta? Tadi sudah dijawab ya, sudah bisa langsung dikasih, insya Allah nanti setelah kegiatan nanti akan dikasih oleh presenter. Kemudian yang kedua, ukuran kertas supaya sama seperti yang dicontohkan tadi seperti apa Pak? Oke Pak Tio ya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan nggak sih materi itu dicantumkan semuanya di bagian PowerPoint-nya. Kemudian untuk kuis juga seperti apa? Silakan Pak Tio bisa merespon atau menjawab pertanyaan dari Pak Naswa. Ya, terima kasih Bu Simelda. Terima kasih Babe atas pertanyaannya. Tadi yang pertama crack-nya bisa nanti saya share Be. Terus yang kedua cara ngubahnya, di sini saya langsung praktekkan saja. Sudah ya? Udah terlihat ya? Oke, kita lihat. Di sini memang beda ya, PowerPoint itu beda sama Excel serta Word gitu. Jadi di sini memang harus kita masuk ke desain dulu. Ke klik desain. Kemudian di sini ada slide size. Tinggal diklik, pilih custom slide size. Kemudian di sini kita atur portrait. Nah, jika sudah tinggal klik OK. Kemudian maximize. Nah, dia akan mengubah ke tampilan portrait. Seperti itu. Terus yang ketiga itu, tadi mungkin nggak jika materi dimasukin semua ke dalam PowerPoint? Mungkin, gitu. Di sini mungkin saya jelaskan dulu kenapa alasan saya
ngedirect dari drive saya itu karena yang pertama itu saya mementingkan ukuran size dari aplikasi tersebut. Jadi jika kita tinggal narik data dari Google Drive itu ukuran file aplikasi kita juga kecil gitu. Tentunya tadi yang pas kita buat juga itu ukurannya itu hanya 3 megapiksel. Tapi sedangkan nanti jika materi itu kita masukkan ke dalam PowerPoint yang sama, itu mungkin bisa sampai 20 atau 25 megapiksel. Jadi di sini kenapa saya pilih ngedirect ke Google Drive, itu karena biar aplikasinya itu kecil. Jadi mohon maaf, HP yang storage-nya sudah penuh, itu bisa menggunakan aplikasi ini juga. Seperti itu, ya. Terus pertanyaan terakhir itu bisa nggak jika kita bisa langsung share soal tadi itu ke siswa gitu melalui WhatsApp? Jawabannya bisa, Be. Tadi itu kan ada link ya, gitu, ada link yang tadi saya kasih tahu itu di, saya udah close belum ya? Oh belum. Sebentar, saya skin dulu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, link ini tinggal di copy, terus share ke WhatsApp aja, Be, gitu. Jadi ya, ini langsung bisa diakses juga, gitu. Jadi bisa langsung digunakan tanpa harus membuat aplikasi yang saya buat tadi, gitu. Tujuan saya membuat aplikasi itu kan untuk istilahnya guru-guru atau nanti bisa per tim mapel ya, misalkan mapel matematika. Itu bisa membuat materi kelas 10, 11, 12 di dalam aplikasi itu tinggal direct aplikasi materi-materinya saja, terus direct juga latihan soalnya. Jadi di dalam satu aplikasi itu siswa bisa langsung melihat materi-materi apa saja yang dibutuhkan tanpa harus misalkan materi ini di mana ya? Gitu. Jadi sudah langsung bisa membuka aplikasi itu dan ada materinya. Seperti itu, lengkap seperti itu Pak Tio ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Tio, jawabannya sangat bagus sekali, sangat baik sekali jawabannya. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Bu Milda. Oh iya Pak Yanuar, silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tio sudah memberikan materi yang luar biasa. Pak Tio, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Saya juga mungkin belum ngerti ya kan, jadi pengen mengerti juga. Yang pertama itu terkait dengan aplikasi tadi yang sudah tertanam di aplikasi di PPT ya, ada eSpring 9 ya, saya baca eSpring 9 itu kan mungkin belum ada di semua teman-teman ya. Mungkin apakah harus aplikasi itu gitu, apakah bisa nggak kalau pakai aplikasi Google Form gitu atau aplikasi lainnya yang mungkin sudah familiar di Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait disampaikan juga Pak Nasuha sama Pak Tio yang sudah menjawab terkait dengan batasan ukuran file, berapa sih file maksimal yang bisa diupload supaya itu berfungsi baik, berfungsi bagus di HP ya, terutama di HP yang pengguna kan penggunaan kita nggak tahu, kadang siswa kadang guru juga seperti itu. Berapa sih ukurannya supaya itu bagus sepertinya dan tidak lemot atau tidak ngehang dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa nggak dicantumkan di filenya itu semacam video gitu. Jadi video itu akan nampak di situ gitu di HP-nya itu yang ketiga. Yang satu lagi Pak, yang keempat, jika kita menambahkan semacam materi atau soal nih, dan itu misalkan sudah dibagikan APK-nya ke siswa misalkan, dan sudah ditanamkan di HP gitu kan. Kalau kita mengupdate materi atau soal yang dari di kita, apakah kita perlu lagi mengulang proses itu dari awal dan mengirim lagi file APK-nya ke HP yang penggunanya, atau kita cukup perlu hanya ini aja menguprek yang di awalnya saja dan otomatis kan APK-nya sudah ada gitu, tinggal klik aja. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Milda. Terima kasih Pak Yanuar. Ya, pertanyaannya juga sama ya, sekali bertanya langsung banyak. Tapi nggak apa-apa, akan dijawab oleh presenter kita. Yang pertama itu adalah, bisakah aplikasi lain selain aplikasi eSpring 9 tadi ya Pak Yanuar ya? Kemudian yang kedua, file maksimalnya itu berapa? Biar bisa berfungsi dengan bagus di aplikasi Android.
di handphone Android maksudnya. Kemudian, bisakah di file tersebut memunculkan bentuk video bukan hanya bacaan atau gambar saja ya Pak Yanuar ya tadi. Kemudian yang keempat itu untuk update soal, apakah kita harus memulai dari proses dari nol atau kita bisa mengutak-atik yang sudah kita buat dari awal. Nah seperti itu Pak Tio, silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Yanuar dan Bu Sri Milda. Di sini pertanyaan pertama ya, tadi aplikasi itu, Pak Yanuar kan nanya tuh di PowerPoint tuh nggak ada iSpring-nya ya? Iya. Nah itu memang harus diinstal dulu Pak aplikasinya. Jadi diinstal, nanti setelah diinstal nanti akan muncul secara otomatis di PowerPoint Pak Yanuar nantinya. Terus yang kedua itu bisa nggak menggunakan misalkan Google Form untuk pembuatan soalnya? Jawabannya bisa Pak. Gitu karena seperti yang saya contohkan tadi gitu, saya itu hanya mengambil linknya saja gitu, jadi URL aja gitu. Bapak kan juga sama nih, jika memberikan tugas melalui Google Form itu juga yang dikasih linknya gitu. Jadi nanti link Google Form itu bisa kita masukkan ke PPT kita juga gitu. Paham ya Pak? Ya, oke. Nah jadi semua dalam bentuk apapun itu yang penting ada link untuk digunakan. Terus apalagi tadi file maksimal, dari file maksimal. Nah mungkin ini akan nyatu juga ya sama pertanyaan keempat, bentuknya video di PowerPoint-nya itu ya Pak ya. Iya. Nah jadi seperti ini Pak, tadi itu kan di awal itu saya sudah share ya gitu. Share ya, tunggu sebentar, mohon maaf. Tadi itu di awal saya sudah sempat share aplikasi yang sudah saya buat dan di situ ada menu videonya juga Pak. Cuman di sini videonya itu sama seperti sebelumnya. Jadi saya direct Pak. Jadi saya ambil link YouTube-nya. Link YouTube nih saya ambil, saya masukin ke aplikasi itu. Jadi bukan kita masukkan di PowerPoint-nya yang pertama karena balik lagi itu akan mempengaruhi size dari aplikasi Bapak. Gitu. Semakin besar video, contoh video 100 MB. Nah, nanti kemungkinan aplikasi Bapak juga besar size-nya. Gitu. Jadi saya itu ya jadi meminimalisir untuk file dari aplikasi kita tuh besar. Jadi untuk aplikasi yang storage-nya kecil itu bisa menggunakan juga. Seperti itu Pak. Terus pertanyaan yang terakhir itu update soal, apakah bisa jika nanti kita ingin update soal? Jawabannya bisa Pak, gitu asalkan file PowerPoint Bapak itu di-save sebelumnya. Nah, jadi PowerPoint ini di-save dulu. Jika ingin mengubah, bisa diutak-atik lagi itu di PowerPoint-nya atau di file ujiannya. Contoh, misalkan, sini saya share screen, mohon maaf. Nah, sudah terlihat ya, screen saya ya. Nah, contoh misalkan Pak Yanuar mau ngedit apanya nih, soalnya. Nah, kalau soalnya gampang. Kalau tadi gunain yang iSpring, tinggal klik di sini. Quizzes. Nah, ini langsung ada file yang sudah di-save sebelumnya. Kalau sudah di-save, tinggal diklik. Nah, nanti tinggal diatur di sini file-filenya. Misalkan tambahin soal, terus tinggal kita publish lagi, kita upload lagi. Kemudian kita kasih ke siswa lagi. Jadi kita nggak perlu buat dari awal banget Pak. Gitu. PowerPoint-nya juga sama, tinggal kita edit-edit lagi menggunakan cara yang tadi. Seperti itu Pak Yanuar. Oh berarti yang APK-nya tetap dikasih ke ini lagi ya, pengguna lagi Pak? Tetap Pak. Jadi tetap harus diberikan untuk diupdate. Gitu. Jadi istilahnya tuh kalau di Play Store tuh update Pak. Gitu. Jadi ada pembaharuan. Jadi kita berikan software terbarunya ke siswa. Gitu. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Tio. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanuar. Silakan Bapak Ibu atau mungkin siswa. Silakan. Oh ya silakan Pak Icak. Baik, terima kasih Bu Uni dan Pak Tio, materinya sangat luar biasa ya. Jadi bikin aplikasi tapi dengan cara yang teman-teman mungkin sudah paham gitu dengan menggunakan PowerPoint. Ya mungkin tadi saya nyambung dengan yang tadi Pak Yanuar sampaikan, jadi perlu dipahami oleh mungkin nanti ditambahkan lagi oleh Pak Tio. Jadi memang ini membuat aplikasi tapi aplikasinya tidak bisa di-download melalui Play Store nih Pak. Intinya si guru harus memberikan satu-satu gitu kan. Nah mungkin ini jadi menarik tadi karena Pak
Yanuar tuh mempertanyakan itu sebenarnya mungkin yang nanti jadi PR ke depannya Pak Tio, ya kalau bisa memang setelah guru-guru bikin aplikasinya dia langsung bisa taruh di Play Store. Jadi anak-anak, karena ini ada dua hal nih kalau saya lihat di presentasi Pak Tio, ada yang berkaitan dengan profil guru dan juga materi gitu kan. Nah saya lihat kalau untuk profil nih kalau memang memungkinkan, artinya mungkin Pak Tio nanti bisa sharing lagi untuk di bagian keduanya itu bagaimana supaya aplikasi yang dibuat guru ini itu bisa tertanam di Play Store gitu. Jadi kalau kita mau ngasih tahu ke anak-anak tuh silakan cari, tadi kan kayak Pak Eko kan, Ekoji gitu kan. Nah maksud saya mungkin Pak Yanuar arahnya ke sana nih, pengen kalau misalkan anak-anak ingin cari materinya Pak Yanuar, kalian buka Play Store, cari aja misalkan Yanuar apa gitu kan. Nah, nanti anak-anak tinggal download. Nah jadi betul. Update-nya tidak melalui APK yang kita buat kita kasih ke anak, tapi kita sendiri yang update gitu kan Pak Yanuar ya? Iya betul. Jadi sekali lagi itu mungkin artinya ini untuk tahap awal, nanti ke depannya saya yakin materinya akan lebih keren lagi nih Pak Tio, kalau guru-guru semua punya satu aplikasi yang isinya bisa diupdate. Tadi kalau untuk update-nya benar, tadi saya mengerti yang disampaikan Pak Tio, jadi kita bisa update melalui iSpring-nya langsung gitu Pak, tinggal linknya jangan sampai berubah, sebenarnya gitu aja sih. Nah cuma terkait APK-nya ya mungkin kalau nanti tidak kita share satu-satu ke anak-anak bisa langsung ada di Play Store tuh lebih keren lagi sih Pak. Gitu mungkin tanggapan sih nih sebenarnya pertanyaan. Terima kasih. Luar biasa Pak Ishak, terima kasih banyak supportnya. Jadi nanti untuk ke depan masing-masing guru punya aplikasi di Play Store, ya luar biasa loh guru SMA Pusmegiri Cibinong. Iya, kita punya masing-masing aplikasi di Play Store. Ada fisika, ada biologi, macam-macam. Jadi rame di Play Store. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada lagi mau ditanyakan. Saya Bu Milda. Pak Freddy Anggia, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Milda, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan, ini sebenarnya konsultasi Pak Tio berkaitan dengan berkaitan dengan kalau nanti iSpring ini tertanam di laptop kita karena kita yang nge-building, apakah kalau laptopnya belum di-activate Windows itu bisa berjalan untuk penggunaan iSpring-nya nanti Pak? Mungkin itu aja karena tadi udah banyak pertanyaannya cukup mendukung. Terima kasih Pak Bu Milda dan Pak. Iya, terima kasih Pak Freddy. Jadi menanyakan aman nggak sih nih laptop kalau dipasang aplikasi seperti ini ya Pak Freddy ya? Apa bisa masih berfungsi dengan baik ya? Silakan Pak Tio untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Freddy. Iya. Jadi gini Pak, untuk aktifnya Windows itu sebenarnya kita bisa crack juga gitu Windows ya. Mohon maaf, ini jangan ditiru ya untuk siswa-siswa ya, ini nggak baik. Ini bakal kena ini somasi. Jadi mohon jangan ditiru untuk siswa-siswa ya. Jadi sebenarnya crack Windows juga gampang banget gitu Pak. Ada aplikasinya, boleh pakai ACT atau Windows Activator, nanti Microsoft Office Bapak itu langsung kedeteknya itu original gitu. Jadi bisa di-crack dulu. Nah, untuk masalah itu kan jadi contohnya gini Pak. Kalau kita nggak melakukan crack itu, bisa-bisa nanti saat misalkan Bapak mau ngedit apa gitu, misalkan PowerPoint Bapak ataupun Excel Bapak, itu tidak akan bisa diklik apa-apa gitu. Karena nanti istilahnya udah dianggap kadaluarsa dan harus membeli. Nah, itu bisa gunakan salah satu aplikasi yang saya bilang tadi. Bisa ACT, bisa Windows Activator, bisa KMS Pico. Nah, itu bisa dicari di website kuiha.me itu biasanya itu. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Tio. Nah, seperti itu Pak Freddy. Jadi Pak Tio punten Bu ya masalah. Kenapa jadi, Pak? punten, Kenapa Pak? Ya, kalau artinya kalau tidak perlu diactivate Windows, apakah iSpring-nya nanti masih bisa kita gunakan gitu? Walaupun nanti kita coba ditanam, apa memang harus update semuanya Pak Tio? Oh gitu. Mungkin gitu. Kalau misalkan saya bilang tadi ya, jika posisinya PowerPoint, misalkan posisi PowerPoint Pak Freddy itu masih bisa digunakan, itu bisa Pak. Gitu. Tapi jika tidak bisa diketik sama sekali, ya iSpring-nya itu muncul di atas, tapi tidak akan bisa diklik. Seperti itu. Fungsi ya. Baik, terima kasih Pak Freddy. Ya, terima kasih. Iya, semangat ya Pak untuk mencobanya.
Silakan Bapak Ibu jika ada lagi pertanyaan atau siswa-siswi Kopassus IT atau alumni yang sudah bergabung, dipersilakan jika ada yang mau ditanya. Atau jangan-jangan ini Pak Tio, Bapak Ibu gurunya sudah tidak sabar untuk mencoba membuat aplikasi ini ya, Pak Tio ya. Itu Bu Hai kayaknya langsung buat itu Bu. Oh, Bu Hai kayaknya langsung praktek ini habis ini ya, langsung membagikan aplikasinya. Bu Uni, saya nambah dong. Oke, silakan Pak. Untuk Bu Hai mungkin dia bikin aplikasi rekening semua Bu ya. Pak Tio tadi kan ada PR dari Pak Icak, saya setuju banget Pak Icak. Saya tadi membayangkannya seperti itu gitu loh. Awal-awal tadi, kayak gitu enak, keren banget itu di aplikasi apa tadi Play Store ya. Play Store. Ya. Setelah kesini saya baru paham kalau itu tidak bisa pakai Play Store. Aduh ya Allah telat ya. Ya mudah-mudahan gini Pak Tio, ini kan tadi berkembang ya Pak Tio ya. Dan saya sepertinya punya obsesi setiap tim mata pelajaran punya satu aplikasi dan mudah-mudahan nanti tim IT bisa membantu kami untuk melanjutkan ini di mata pelajaran. Amin. Itu berarti apa harapannya Uni ya? Iya, harapan. Nanti saya dengan Pak Yanuar lah yang minta tolong teman-teman tim untuk melanjutkan ini dengan program di tim. Siap, luar biasa. Keren ya. Ya, insya Allah nanti tim IT akan membantu dalam teknis pembuatan aplikasi. Uni. Iya, silakan Pak Tio. Sekalian ini tadi yang Panasua sama Pak Icak untuk masalah Play Store. Oke. Bentar, saya searching. Sudah muncul? Sudah. Oke, sudah muncul. Nah, sebenarnya di sini saat kita generate APK tadi yang di website tuh APK Builder. Nah, ini kalau kita klik OK. Tunggu sebentar. Ditunggu sebentar, lagi processing. Ya ini kan bagian dari proses ya Pak Tio ya. Oh iya betul, harus sabar kita. Harus sabar. Nah, di sini saat sudah finish, kalau kita klik finish, nah dia di sini ada warning. APK that you just created will not be supported on Google Play because you have either configure key store and signing setting. Gitu. Nah, di sini dia ngasih cara. Nah, di sini sebenarnya kalau kita klik OK, nah di sini dia ngasih cara bagaimana caranya bisa kita upload ke Google Play Store. Nah, kalau yang saya baca di sini kayaknya tidak memungkinkan kalau kita menggunakan aplikasi yang masih mohon maaf masih bajakan lah kasarnya seperti itu. Karena di sini kita harus masukkan key store and sign in di sebelah sini. Cuma nanti kita coba cari cara ya. Itu kan masih banyak cara menuju Roma gitu. Iya. Semangat. Gimana Pak? Ya silakan. Emang berapa sih harga satu? Wow, sudah menanyakan berapa harganya? Biar nggak rekat gitu. Nyampainya doang Panasua. Panasua mau membelikan untuk kita. Nanti saya usulkan ke Sarana Bu, sumpah. Oh, Putus Pak, putus. Sinyalnya di tempat Pak Icak putus. Jadi nggak kedengeran ya Pak Icak. Jadi kalau sudah urusan dana langsung terputus sinyalnya ya. Jadi kayaknya sinyalnya sangat mengerti kan dengan kondisi. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin. Dulu ini belum dijawab, ini harganya berapa sih? Oh, harganya berapa? Orinya berapa sih orinya? Nanti saya cari dulu Pak harga orinya Pak. Saya belum ngecek juga. Tapi boleh menanggapi Pak. Di proposal ya. Mohon izin. Iya. Nah jadi sebenarnya gini Pak, kalau menurut saya sih untuk kan aplikasi itu kan kalau saya bayangin ini gini Pak, tidak misalkan per mata pelajaran punya aplikasi gitu supaya kita murah ya bikin aja satu kan. Jadi kita bikin masternya misalkan SMA Plus Pegeri Cibinong, nah di dalamnya ada profil guru-guru kan. Nah jadi istilahnya jadi kita bayarnya mungkin kalaupun satu aplikasi 2 juta murah lah gitu ya. Nanti kita buat, nanti di dalamnya itu ada tadi profil-profil yang dibuat baru bagian gitu. Jadi tidak satu pelajaran satu ini Pak. Tapi semua orang yang mungkin di mata pelajaran itu bisa mengakses aplikasi itu jadi jadi adminnya lah gitu.
Begitu para siswa untuk ngakalin itu. Sama ya. Uni mohon maaf saya jawab Pak Icak ya. Silakan. Berarti secara otomatis sudah di ACC. Oke teman-teman lanjut. Jadi itu saja ya, menunggu ACC ya dari Bapak Safa. Terima kasih Pak Nasuha, terima kasih Pak Icak. Silakan Bapak Ibu, jika ada lagi pertanyaan. Uni, itu ada yang bertanya di kolom chat dari Bu Gianti. Baik, terima kasih Pak Aga sudah mengingatkan. Oke, saya akan bacakan di pertanyaan di kolom chat dari Bu Gianti. Assalamualaikum Pak Tio, boleh bertanya di luar tema. Untuk presentasi seperti Pak Tio yang memunculkan presenter di layar seperti Pak Tio tadi, gimana ya? Maaf ya Pak Tio. Silakan Pak. Sepertinya Bu Gianti lebih tertarik dengan tampilan Pak Tio barusan di saat mempresentasikan materi IT sharing session pada kali ini. Silakan Pak Tio direspon pertanyaan dari Bu Gianti. Ya, jadi gini Bu Gianti. Tadi itu yang saya gunakan itu adalah salah satu function yang ada di Zoom. Jika Bapak Ibu sudah mengupdate Zoom-nya terbaru, itu di saat share screen itu akan ada menu advance dan di situ akan ada PowerPoint as virtual background. Tetapi mohon maaf sebelumnya, jika prosesor gitu. Istinya jika spek Bapak Ibu tidak mendukung untuk menggunakan function itu, maka si Zoom-nya ini akan langsung istilahnya tetap ada menunya, tapi tidak bisa digunakan. Oke, jadi dia hanya sebagai ini saja ya, sebagai figuran saja ya. Jika tadi ya Uni ya, jika tadi spek laptop atau spek device yang digunakan itu tidak memungkinkan. Itu berbayar juga ya berarti ya? Itu free dari Zoom-nya, gratis. Zoom free bisa, Zoom free. Bisa. Zoom free bisa, asalkan yang saya bilang tadi harus spek laptopnya harus ada minimum requirement. Disebutin aja Pak speknya gimana? Kalau kemarin sih saya coba ke Bulidia tuh, i5 kalau nggak salah Bulidia ya, i5 apa i3 gitu. Jangan gitu Pak Tio, saya nggak bisa Bu Gianti. Ternyata saya kurang naik 2 juta kemarin pembelian laptop ya. Jadi kembali lagi ke harga ya. Iya. Saya masih i3, ini seharusnya i5 minimal kalau nggak salah ya Pak Tio ya. Iya. Kadang sedih tau ikut pelatihan gini teh pengen sama tapi nggak sama. Saya kasih solusi Bu Uni, saya kasih solusi, bisa menghubungi Bu Sriwil atau koperasi. Oke, siap. Saya udah duluan Pak. Terus dari saya. Jadi kita ada sponsornya ya. Jadi ternyata IT sharing session untuk pertama kali pada siang hari ini. Sponsornya Bu Sri. Ternyata ada perhatian lain dari Bu Gianti ya di materi. Ternyata yang diperhatikan Bu Gianti itu bukan materinya, tapi bagaimana menampilkan kok bisa sekeren itu. Ternyata jawabannya adalah spek laptopnya harus mendukung. Yang sabar Bu Gianti ya. Ya karena ini Uni, kalau misalnya kita ini dengan yang Pak Tio jelaskan itu kan tadi udah dijelasin ya, bagaimana kita perlu aplikasi, terus kita perlu APK gitu-gitu, rasanya nggak sampai ya kan. Nah saya langsung mikirnya gimana kita ngejelasinnya simpel aja. Iya Bu Gianti ya. Juga. Oke. Bu Milda, mungkin saya mau cerita sedikit ke Bu Gianti ya, Bu Milda izin. Silakan. Ya maaf nih Pak Tio, presenter sangat luar biasa sekali ya ilmunya. Dari kemarin sore saya memperhatikan, pengen banget langsung pelatihan gitu kan. Tolong nanti dikasih pelatihan lah ke guru-guru ya maksudnya. Bu Gianti, sebenarnya Pak Tio ini udah lama ya istilahnya. Jadi kalau nggak salah pernah pernah ngasih juga dulu sedikit tanpa sengaja gitu ya. Nah terus saya udah penasaran tuh Bu Gianti, karena kan kita juga pengen kayak interaksi langsung ya kepada siswanya di presentasinya, itu kan menarik banget ya.
yang waktu kita dikasih pelatihan dulu juga kan itu kan melalui rekaman, kalau ini kan langsung gitu kan, jadi otomatis siswanya itu sangat antusias sekali. Saya sampai video call sama Pak Tio waktu itu, saking penasaran, pengen banget, soalnya kan memang ya jujur ya, khusus anak-anak di sini ada anak Kopassus ya, kami tuh guru-guru sangat pengen banget ngajar langsung ke kalian gitu kan, jadi daring ini sangat luar biasa sekali tantangannya, jadi saya langsung tuh pengen, Pak Tio tolong ajarin saya. Udah dicoba sampai akhirnya pas saya ke sekolah di utak-atik, ternyata cuma satu bagian Bu Lydia nggak bisa, speknya agak kurang. Aduh. Gitu Bu Milda. Jadi katanya Pak Aga, kenapa nggak waktu itu beli naikin lagi? Emang berapa Pak Aga kurangnya? Sekitar 2 jutaan. Soalnya Bu Lydia bilang ke Bu Sri Wilujengnya, yang jangan harga segitu katanya gitu. Seperti itu Bu Gianti. Jadi memang itu ya emang ya apa sih namanya Bu Milda, kita tuh jujur ya, apapun pengen dilakukan untuk pembelajaran biar berjalan lancar untuk anak-anak nih ya, tolong ya. Terima kasih Bu Milda. Ya, terima kasih Bu. Aduh, saya pas setengahnya harganya dari Bu Lydia. Bu Sri ketawa. Oke. Terima kasih Bu Gianti dan Bu Lydia sudah sharing ya cerita terkait dengan spek laptop. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memiliki spek laptop sehingga bisa mendukung apapun itu aplikasi yang nanti akan diberikan ke kita ya sebagai pengajar. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Uni dari sponsor yang suruh ngomong Uni. Oh, dari sponsor. Siap, sponsornya siap. Sponsor siap pengadaan barang. Ya, Uni juga mau ganti laptop lagi loh. Baru setengah hari, Ibu mau diganti lagi. Ternyata ada aplikasi baru yang harus masuk. Pada laptop baru kemarin sore. Uni satu lagi boleh? Oh, silakan. Itu apa aplikasi yang Pak Tio buat itu nggak bisa langsung share WhatsApp, apa namanya? PPT-nya langsung lewat WhatsApp gitu, nggak bisa ya? Jadi harus pakai di ini unggah dulu di aplikasi lain gitu ya? Maksudnya apa ya? Kayak tadi pakai Play Store ya Pak ya? Pakai Play Store. Ya gitu. Bagaimana Pak Tio? Bentar, jadi Ibu itu pengen share lewat WhatsApp atau pengen share lewat Play Store Bu? Lewat WhatsApp aja bisa gitu tadi Pak. Oh, tadi saya share lewat WhatsApp Bu tadi kalau Tadi saya. lewat WhatsApp. Oh iya, salah-salah konek saya berarti. Justru yang lewat Play Store dulu. Iya, yang lewat Play Store itu tadi yang harus ada Play Store-nya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak usah pakai iSpring, yang penting kita bikin kayak Bapak tadi ya, itu kan sebenarnya main link ya. Nah itu cuma kita pakai Google apa namanya? Pakai aplikasi yang kata Pak Yano, misalnya pakai Quizzes, pakai Google Form itu juga bisa ya, berarti hasilnya sama gitu, maksudnya masuk ke kita gitu untuk pelatihan misalnya, untuk latihan soal gitu. Betul Bu, bisa banget. Jadi itu kan kita cuma main link aja Bu ya. Jadi walaupun Ibu menggunakan Google Form atau Quizzes dan lain-lain, itu kita bisa. Ataupun nanti misalkan Ibu mau ngedirect ke Google Classroom gitu. Jadi tinggal klik. Misalkan di situ ada button Google Classroom, tinggal diklik, dia akan langsung ngedirect ke Google Classroom Bu Gianti. Seperti itu bisa tadi juga. Pak nanam di HP-nya, maksudnya kelihatan di layarnya itu tadi saya kelewat nanam di layar. Nanam apa Bu? Di layarnya muncul. Biar gitu. muncul di HP Android Pak Tio. Iya gitu, tadi kan. Untuk biar muncul apa? Oh, install APK-nya. Iya. Oh, jadi install APK-nya kan tadi kan sebelumnya, sebentar, saya share screen lagi berarti ya. Di sini, Nah, di sini kan ada aplikasinya Ibu ya. Tadi APK-nya itu biasanya nongol lagi, muncul di desktop biasanya. Nanti Ibu tinggal drag, masuk ke WhatsApp, terus misalkan send ke sini. Send. Udah deh, tinggal download terus install. Seperti itu, Bugi. Oke. Jadi tinggal tadi kan sudah di-share ke WhatsApp tuh, tinggal di-download, langsung install. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nanti saya lihat rekamannya lagi deh. Oke. Iya, harus dilihat berulang-ulang ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu?
jika ada pertanyaan, sepertinya semakin menarik ya materi IT sharing session pada kali ini. Silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Bu Milda? Ya. Ini mungkin tadi lanjut dari Bu Gianti ya. Kalau saya pribadi tipikal orangnya harus yang praktik ya, maksudnya. Sepertinya di sini kan ada Pak Nasuha juga ya sama Pak Yanuar, mungkin kedepannya dari kurikulum bisa bekerja sama dengan tim IT. Untuk kita nih, untuk guru-guru, yuk maksudnya dikasih pelatihan yang kayak Patio tadi gitu maksudnya. Iya, workshop gitu maksudnya. Iya. Terima kasih Bu Milda. Sama-sama, terima kasih Bu Lydia. Jadi Bu Lydia ini mewakili dari guru-guru ya, Bu Lydia ya. Jadi sepertinya kalau ada materi sepertinya harus seperti ini, itu harus dipraktek ya. Kita tidak bisa hanya menggunakan seperti ini saja. Jadi tindak lanjutnya itu kita harus membuat, baru bisa kita gunakan atau kita kita aplikasikan di pembelajaran seperti itu. Pak Nasa masih ada kan? Pak? Masih ada. Masih ada. Bagaimana Pak? Ya intinya Mas, kita tadi justru ini ide yang bagus. Apalagi tadi ada dukungan dari sarana yang akan menyiapkan ORI. Kita mah pengennya langsung gebrakan dari mulai tim. Nanti dilanjutnya dengan ketua tim misalnya gitu ya. Oke. Itu Pak Tio ya, mohon bantuan dari tim IT ya. Ya, sip. Terima kasih Pak Nasuha.